Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, pada video kali ini kami akan mengajak para bos sekalian untuk mengunjungi sebuah perkebunan mentimun yang ada di Kabupaten Sambas. Mentimun merupakan tanaman sayuran buah yang paling banyak diminati masyarakat hampir di seluruh daerah Indonesia. Tanaman yang berasal dari benua Asia ini sangat mudah beradaptasi pada berbagai jenis iklim. Namun, cara budidaya mentimun lebih maksimal pada kondisi iklim yang kering dan penyinaran penuh pada suhu 21-27 derajat. Para petani lebih tertarik membudidayakan mentimun karena permintaan terhadap sayuran buah ini relatif stabil, hama relatif sedikit, perawatan mudah, harga lebih bersaing dibandingkan dengan komoditas lainnya. Oleh karena itu, banyak sekali para petani mentimun yang mendapatkan penghasilan yang begitu fantastis dalam satu kali periode tanamnya. Bagi para bos yang baru menemukan channel ini, silakan menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, karena pada channel ini kami akan selalu update dalam membahas seputar perkebunan. Dan sekarang kita akan segera mengetahui rahasia di balik kesuksesan petani muda ini. Abang Benny ataupun biasa disapa dengan Eben ataupun Bang Ben ini adalah salah satu petani mentimun sukses yang ada di Kabupaten Sambas. Dengan bermodal hobi, Abang Ben ini berhasil membuktikan budidaya mentimun sangat menguntungkan. Dan bisa kita lihat di sini, cara budidayanya sangat sederhana, yaitu tanpa menggunakan plastik mulsa. Sudah tentu, biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar. Menurut Abang Ben, penggunaan plastik mulsa malah membuat saya kesulitan dalam melakukan pemupukan susulan. Walaupun gulma yang ada di sekitar bedengan harus dibersihkan, tapi itu lebih jauh menguntungkan. Nah bos, pembersihan gulma ataupun rumput-rumput liar yang ada di sekitar bedengan dilakukan cukup sekali dari penanaman sampai akhir penanaman. Untuk menjaga tanaman mentimun agar hasil produksi buahnya ideal, petani menggunakan perangkap untuk mengendalikan hama-hama pada tanaman mentimun. Pada umumnya, hama yang sering dikeluhkan para petani mentimun adalah salah satunya lalat buah. Serangan lalat buah ini seringkali menjadi kendala dalam budidaya mentimun. Hama ini dapat mengakibatkan kerusakan pada buah mentimun dengan gejala bentuk buah tidak normal, buah membusuk, dan buah berguguran sejak dini ataupun sebelum waktu panen tiba. Untuk mengatasi hama ini, petani membuat perangkap dari botol bekas seperti ini. Namun, sebelumnya Abang Ben telah memberikan cairan perekat pada seluruh bagian botol ini, baik itu lem ataupun cairan yang lengket, sehingga hama yang hinggap pada botol tersebut dapat terperangkap. Dan pada bagian atas botol yang sudah dibalik ini diberikan cairan yang berbau, sehingga mengundang hama untuk hinggap. Selain membuat perangkap tadi, petani juga melakukan pengendalian hama dengan cara menyemprotkan insektisida dan juga fungisida. Untuk penyemprotan hanya dilakukan di saat fase vegetatif, yaitu pada masa pertumbuhan tanam, mulai pertama tumbuh sampai akan berbunga. Dan penyemprotannya hanya dilakukan sebanyak 3 kali dalam proses vegetatif ini. Nah, Ini alasan dari Bang Ben kenapa petani tidak melakukan penyemprotan pada masa berbuah,
Abang Ben mengerti kepada para konsumennya. Jika buah yang disemprot dengan insektisida dan juga fungisida tersebut langsung dikonsumsi, maka itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Tanaman mentimun adalah tanaman yang haus. Oleh karena itu, petani harus selalu menjaga kelembapan tanah di sekitar tanaman mentimun. Bang Ben menggunakan mesin untuk mengalirkan air ke parit-parit ini. Sistem irigasi seperti ini sangat efektif untuk menjaga kelembapan tanah. Mesin Robin hanya memindahkan air ke dalam parit-parit ini dan air tersebut akan tergenang pada parit ini, sehingga tanah pada bedengan ini akan menyerap air yang tergenang di sekitarnya. Nah bos, dan untuk pengairannya cukup dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Hal itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi cuaca sekitar. Pada fase pembungaan dan pembuahan, yang mana keadaan air tanah harus memadai, karena jika tanaman mentimun kekurangan air, maka akan menyebabkan buahnya menjadi tidak normal. Oke bos, sekarang kita akan lihat jarak tanam yang paling ideal. Jadi, jarak tanam yang paling ideal sekitar 2 jengkal ataupun 40-50 cm bos. Dengan lebar bedengan sekitar 80-100 cm dan tinggi bedengan 20-30 cm. Dalam menjaga tanaman agar tetap produktif untuk menghasilkan buah, Bang Ben melakukan 2 kali tahap pemupukan pada tanaman mentimun ini, yaitu pada masa persiapan lahan ataupun pembuatan bedengan dan masa pembuahan ataupun fase vegetatif. Nah, sekarang kita akan spill nih. Berapa sih modal awal usaha perkebunan mentimun ini? Bang Ben telah mengakui modal yang dikeluarkan mulai dari pembelian pipa sampai ke pembelian mesin Robin sekitar 10 jutaan. Sampai saat itu, ia memulai usahanya dan mendapatkan hasil panennya. Sehingga baliklah modal. Mesinnya dapat, pipanya dapat, bahkan masih untung 5 juta. Nah, dengan uang 5 juta tersebutlah Bang Ben membelanjakan untuk modal selanjutnya, seperti membeli benihnya, pupuknya, dan perlengkapan lainnya. Nah, sekarang kita cari tahu nih, berapa sih pendapatan keseluruhan dari modal 5 juta tadi? Ini dia jawaban dari Bang Ben kita. Aku pastinya we. Pokoknya we 20 kali we ambil. Nang kekarapan gue we. 20 kali ya. 20 kali. Buliknya. Bisa-bisa lebih maksudnya iya. Berapa lah semuanya jadinya maksudnya bang. Duitnya weh. Molotan kotornya. 20 tuh kayak 20. Oh nyampai ya. 16 ya memang. Oh, 16 lah. Nah, itu dia jawaban dari Bang Ben. Dalam 1 kali periode ataupun 2-3 bulan, Bang Ben bisa menghasilkan 16 jutaan bos. Bayangkan, Bang Ben sama sekali tidak menggunakan tenaga bayaran, melainkan hanya usahanya sendiri. Biasanya, berat hasil panen yang didapatkan dalam 1 kali periode tanam mencapai 3 ton, yaitu dengan jumlah tanaman sekitar 1000-an batang. Dalam rentang waktu 1 kali periode tanamnya, Bang Ben melakukan pemanenan sebanyak 20 kali bos. Katanya, kalau mau berkebun, jangan tanggung-tanggung, jangan takut rugi, berani mengambil resiko, dan jangan pernah menyerah. Oke bos, dan seperti itulah pembahasan kita pada video ini. Semoga video ini memberikan manfaat, ilmu, solusi, dan motivasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini.
dan aktifkan notifikasinya untuk melihat update video terbaru dari kita. Tetap semangat, salam satu hobi.